apabila Allah Subhanahu wa taala murka kepada seorang hamba. Tanda Allah murka kepada seorang hamba begitu. Ini ada tandanya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala murka kepada seorang hamba, razaqahu malan haraman. Allah akan berikan rizki kepadanya, Allah akan berikan harta kepadanya dari jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. الفاتحة بالقبول وتمام كل سور ممول وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa saral umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bis sanadil muttassilina ila al imam muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin nakala. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia kenikmatan kepada kita, wabil khusus kenikmatan iman dan kenikmatan hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita, ampunkan kesalahan kita, ampunkan kekhilafan kita. Allah berkahi hidup kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, dan mudah-mudahan kelak di akhir akhir kita dikumpulkan bersama junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam mari sama-sama kita panjatkan kepada manusia termulia. Beliau adalah junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita haturkan salawat teriring salam kepada keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua yang kumpul di sini kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan ta'lim kita pada kesempatan malam hari ini, melanjutkan kitab Wasiyatul Mustafa, itu wasiat baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali. Ya, jadi semua kumpulan wasiat Rasulullah yang disampaikan kepada Sayyidina Ali secara tatap muka empat mata di kamarnya Rasulullah. Jadi fi hujratir Rasul. Jadi Sayyidina Ali dipanggil oleh Rasulullah, ditempatkan, ya, dipanggil di tempat yang khusus, yaitu di kamar pribadinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau udah bisa masuk ke kamar pribadi orang, itu orang istimewa. Betul gak? Iya, karena private. Ya, kamar kita itu private. Apalagi suami istri, private. Kalau bisa nggak ada boleh yang tahu, kecuali ya anak kita, ya, dan kita aja. Begitu. Ternyata Sayyidina Ali ini termasuk orang yang istimewa, kata baginda Rasulullah, karena beliau dipanggil oleh Rasulullah masuk ke dalam kamar Rasulullah empat mata dan diberikan wasiat di situ oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Nah, seluruh wasiat Nabi Muhammad yang disampaikan kepada Sayyidina Ali itu disebut dengan wasiatul Mustafa. Wasiat Rasulullah
Rasulullah. Maka dikarang kitab ini, ya disusun kitab ini bernama Wasiyatul Mustafa. Artinya wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Siapa Sayyidina Ali? Siapa? Menantu baginda Rasulullah SAW, dan juga merupakan sahabat termuda dari sekian sahabat baginda Rasulullah SAW. Kita lanjutkan wasiat Rasulullah. Ya. Di sini dikatakan, ya Aliyun idza ghadaballahu ala ahadin razaqahu malan haraman fa idza istadda ghadabahu alaihi wa kalla bihi syaitanan yubarika lahu fihi wa yushibuhu wa yusghiluhu bid dunya anid din wa yusahhilu lahu umur ad-dunyahu wa yaqulu Allahu ghafurur rahim. Ya Ali, wahai Ali, kata Rasulullah, idza ghadaballahu ala ahadin, apabila Allah Subhanahu wa taala murka kepada seorang hamba. Tanda Allah murka kepada seorang hamba, begitu. Ini ada tandanya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala murka kepada seorang hamba, razaqahu malan haraman, Allah akan berikan rizki kepadanya, Allah akan berikan harta kepadanya dari jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nih merasa diri kita mendapatkan harta dari jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tanda kalau Allah sedang murka kepada kita. Tapi kalau kita mencari rizki atau mendapatkan rizki dari cara-cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebaliknya, justru kita malah sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang korupsi, itu tanda kalau Allah sedang murka kepadanya, karena dia menghasilkan rezeki dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Korupsi, 378, nipu orang, ngebohongin orang, apalagi jual sabu-sabu, jual narkoba, itu kan dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada manusia, kalau ada hamba Allah, ya, yang mencari rizki, doyan mencari rizki dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan cara-cara yang haram, itu tanda kalau Allah Subhanahu wa taala sedang murka kepada dia. Berarti kita bisa jadikan tolak ukur buat kita, betul gak? Ini kira-kira makanan yang saya makan uangnya dari yang haram apa yang halal? Ini peci saya, koko saya, sarung saya, sendal saya, sampai celana dalam saya, kira-kira itu saya beli dari uang yang dihasilkan dengan cara yang halal apa haram? Kalau dihasilkan dengan cara-cara yang haram, itu tanda kalau Allah sedang murka kepada kita. Iya kan? Makanya orang kaya itu paling lama hisapnya daripada orang miskin. Ya, itu bakal dihisap semua. Dari mulai mecin ke garam, mecin ke garam, ke kuota pulsa ente, sampai kolor-kolor ente, itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dari mana uangnya? Rokok yang ente isep tuh pus pas, ya gak? Itu bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai segitunya detail ditanya, maka lama. Ya. Maka Rasulullah mengatakan pernah dalam kitab Mukhtarul Ahadis, qillatul mal qillatul hisab, fa inna qillatul mal qillatul hisab. Sesungguhnya kalau kita mendapatkan rezeki yang sedikit nih di dunia, jadi orang miskin, jadi orang fakir, nggak usah putus asa. Fa inna qillatul rizki qillatul hisab. Sesungguhnya semakin sedikit rezeki kita, maka semakin sedikit pula hisab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi semakin banyak harta kita yang kita miliki, itu semakin lama hisabnya. Tapi nggak apa-apa lama juga hisabnya, selama harta itu
kita hasilkan dengan cara-cara yang halal, enggak masalah. Ustadz, saya orang kaya, betul, punya harta, ya, rumah bagus, mobil mewah, enggak satu, dua, satu Lamborghini, yang kedua Alphard, yang ketiga Bajaj. Bagaimana Ustadz? Oh ya, nanti ente hisapnya lama. Tapi Ustadz, saya menghasilkan itu semua dari cara-cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, enggak masalah. Walaupun ente dihisapnya lama, enggak masalah. Enak. Ya. Enak gak kalau kaya di dunia? Kalau kaya di dunia enak gak? Enak, Pak. Bisa sedekah, bisa santunin yatim, bisa bikin maulid. Tapi ntar Ustadz, saya dihisapnya lama, enggak masalah. Selama harta itu kau hasilkan dengan cara-cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masalah tuh orang rumahnya mewah, hartanya banyak, tabungannya di mana-mana, tapi dihasilkan dari cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu baru masalah. Itu baru masalah. Mendingan kita tinggal di gang, makan tempe goreng, ya, rumahnya sempit, ya, lampunya lampu 5 watt, tapi dari cara-cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Muhammad. Ini yang menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan agama melarang kita jadi orang kaya, tidak. Silahkan jadi orang kaya, tapi kau cari dengan cara-cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak masalah antum punya rumah besar bak istana sang raja. Enggak masalah antum punya mobil mau 1, 2, enggak masalah. Enggak masalah juga antum punya harta, selama semua itu tidak menghalangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu. Kalau kita punya kios 1 bisa menghalangi kita, mendingan enggak usah punya kios. Kalau itu bakal ngalangin ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tergoda kita. Ya, dipanggil sama Allah hayya 'alas shalah, nggak dengar-dengar gitu, begitu ya. Jadi tanda Allah Subhanahu wa taala murka kepada hambanya, ya, maka Allah akan berikan rizki kepadanya dari cara-cara yang diharamkan, ya. Pokoknya nih orang seneng banget, doyan banget cari rezeki dengan cara yang haram, doyan banget. Itu tanda tuh, tanda kalau dia sedang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza stadda ghadabuhu alaihi, kemudian apabila Allah Subhanahu wa ta'ala bertambah murkanya, makin nambah murka Allah kepada seorang hamba. Udah murka, ini makin murka lagi, makin benci lagi Allah kepada hambanya. Kalau bertambah kebencian Allah, murka Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, ya, wakkala bihi syaitana, Allah akan serahkan kita, diri kita nih, kepada setan. Ya, setan, ini gue serahin dah ke lu. Ya, bakal diserahin kita sama setan. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah bertambah murkanya kepada kita, bakal kita ini diserahin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setan. Jadi nanti yang ngurus kita bukan Allah lagi. Yang ngurus kita adalah setan. Yang ngurus kita setan. Yubarikalahu fihi, setan akan mempermudah nanti urusannya. Ya, makin jauh dari Allah, makin mudah urusannya. Setan itu Allah diwakilin dia ke setan, gitu. Wa yusahhilu lahu umurad dunya, Allah mudahin baginya urusan dunia dia. Ada orang ibadah susah banget hidupnya. Maaf ya, kita nggak mau nilai orang, kita nilai diri kita pribadi. Tapi ini jadi pelajaran buat kita. Dan ini realitis terjadi dalam kehidupan kita. Ada orang, maaf ya, yang tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang terang-terangan dia berbuat zalim, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi urusannya dimudahin sama Allah. Ya, tapi ada orang yang betul-betul mantap ibadahnya gitu, dijaga sholatnya, ya kayaknya kelihatannya biasa-biasa aja, atau enggak kelihatannya emang hidupnya begitu dah, bahasanya enggak maju-maju begitu ya.
Memang sengaja Allah tampakkan kayak begitu. Ya, Allah tampakkan, Allah itu maha mengetahui tentang kadar kualitas keimanan seorang hamba. Bukan Allah nggak mampu jadikan kita orang yang kaya, gampil bagi Allah. Bukan Allah juga nggak mampu, ya, jadikan orang yang konglomerat jatuh miskin, nggak, gampang itu bagi Allah. Gampang-gampang aja semuanya. Semua kembali kepada Allah. Hati-hati tuh. Ya, kalau kita udah konsumsi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah bakal marah. Itu tanda Allah Subhanahu wa taala marah kepada kita. Kalau Allah bertambah marahnya, nanti Allah akan serahkan diri kita kepada setan. Kalau udah setan yang ngurus, nanti akan makin mudah, Pak, urusannya. Iya, cuman kita jadi teman setan. Urusan dunia kita, oh mudah, fulus, datang begitu saja. Jangan sekoper, bisa serumah. Setan itu sakti, bisa ngedatengin duit satu rumah, bukan cuma satu karung. Enak gak? Enak secara dohir, tapi kita sesungguhnya diatur sama setan. Udah diserahin sama Allah kepada setan. Nih gue serahin sama setan tuh. Oh, dimudahin urusannya. Ya, begitu bangun tidur, di sebelah kanan bangun tidur, duit segepok. Woi, kenapa? Udah diserahin sama setan. Allah udah malas ngatur dia. Dan setan bakal ngebantu dia nanti buat urusan dunia, tapi dia tidak akan mendapatkan secuil pun, sedikit pun nanti di akhirat. Nggak dapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua sudah ditumpahkan oleh setan di dunia. Enak gak? Tiap bangun tidur 5 gepok. Bangun tidur, ya, mata masih pada belekan, ya, gigi jigongan, mulut ileran, ya, pas lihat, 20 gepok. Setan begitu urusan itu, ya. Wa yaqulullah, sampai setan mengatakan, innallaha ghafurur rahim. Setan ngomong kayak begitu. Ya, setan ngomong kayak begitu. Manusia yang Allah sudah serahkan kepadaku, ente nggak tahu kalau Allah itu maha ampun, maha pengampun, lagi maha penyayang. Ente nggak pengen balik kepada Allah? Iblis aja masih bisa ngingetin ini hamba Allah, padahal iblis sudah diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diatur sama iblis, sama setan. Ya, dikasih dunia semuanya, dijejelin sama setan, sampai setan bilang, tong, lu nggak sadar-sadar, innallaha ghafurur rahim. Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Masa iya nggak ada di hati ente sedikit pun ingat Allah untuk kembali kepada Allah, bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Geleng-geleng iblis. Setan aja geleng-geleng sama orang kayak begitu. Kenapa? Ya begitu tadi, udah saking rakusnya sama dunia. Semua juga butuh dunia, tapi kalau dengan kita menghasilkan dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ntar dulu. Kalau kita bakal punya, mobil, tapi dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendingan gak usah punya mobil. Betul gak? Kalau kita bakal punya motor tapi dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendingan gue naik sepeda. Betul gak? Kalau kita dapat sepeda dihasilkan dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendingan nyaka. Apa nyaka? Jalan kaki, nyeker kalau perlu, nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu halal di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka cari yang halal. Ya, jangan cari yang haram. Kalau mau kaya, cari yang haram. Cepet, tapi siksanya juga cepet. Nanti Allah akan marah kepada kita. Bahkan Allah akan serahin diri kita kepada setan. Ya, maka nikmatin hidup saat ini. Ya, dan kita perhatikan apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, kemudian apa yang kita pakai. Ini kira-kira dari hasil yang halal
atau dari hasil yang haram. Kalau yang haram tinggalin. Yang halal boleh beli makanan, minuman, pakaian, sampai ke celana dalam dengan uang yang dihasilkan dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu